Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, video kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan agar channel YouTube kita itu lebih cepat atau lebih mudah untuk dimonetisasi. Jadi, kita nggak akan ngomong secara teknis, teknik editing, teknik lightning, atau apapun itu ya. Nggak usah ngomong-ngomong soal cara ngedit yang baik, yang benar, thumbnail gimana, enggak. Tapi lebih kepada fundamentalnya dulu. Apa yang harus teman-teman lakukan, bagaimana konsep berpikirnya, bagaimana alur kerjanya, itu yang harus kita pahami bareng-bareng. Jadi, ketika kita membangun sebuah channel YouTube, kenapa sih kok banyak YouTuber pemula itu kesulitan? Kok banyak YouTuber pemula itu nggak ngerti dan hilang arah entah kemana gitu ya? Pokoknya bikin video, sepi, putus asa, habis itu nggak ngonten lagi. Bikin video, sepi, terus kemudian berusaha bertahan sekuat tenaga, tapi ujung-ujungnya gagal, akhirnya berhenti lagi. Dan menilai bahwa YouTube itu sulit dan lain sebagainya. Memang YouTube itu sulit bagi yang mungkin belum pernah atau belum terbiasa atau belum pernah sukses sebelumnya. Tapi coba kalian lihat, orang-orang yang sudah pernah sukses di satu channel, ketika membangun channel-channel YouTube yang lain, itu mereka akan jauh lebih mudah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ketika kita bermasalah dengan masalah konsep dan cara berpikir serta mindset, itu akan jadi sangat sulit. Terus kemudian satu hal lagi yang saya pelajari adalah bagaimana kita itu menentukan tema, topik, atau konsep channel kita itu akan mau dibawa kemana ya. Jadi yang teman-teman harus tahu, teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus ngerti bahwa kita membuat sebuah channel YouTube, kita membuat sebuah atau memilih sebuah topik video yang akan kita kerjakan, itu harus tahu dulu penontonnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang dibutuhkan. Mereka sukanya itu melihat thumbnail yang seperti apa, mereka sukanya itu topiknya apa, itu harus tahu ya. Nah, kendala dari pemula adalah mereka tidak pede untuk melakukan riset, tidak pede untuk mencari tahu. Kebanyakan ya udah pokoknya langsung bikin aja dulu gitu ya. Sehingga mereka lupa bahwa setiap topik, setiap channel itu pasti punya karakteristik penontonnya masing-masing. Contoh, topik yang musiman, ya ramenya pasti musim-musim itu aja. Ya, ada teknik contoh mungkin membahas tentang iPhone atau produk-produk Apple. Ramenya adalah ya ketika Apple mengeluarkan produk baru, ketika Apple rilis berita baru, ada fitur kendala tentang Apple, ya kayak gitu-gitu aja. Ya, itu adalah topik yang mungkin bisa jadi musiman, tapi ya bisa jadi evergreen juga sih, tergantung pembahasannya apa. Nah, teman-teman harus tahu juga, yang suka Apple itu banyak nggak sih? Yang suka dengan produk-produk Apple banyak nggak sih? Ya, kalian gini, misal nih ada HP kalau merek OneNote gitu misal ya, atau merek ya apa itulah, yang jarang banget didengar orang dan kalian fokus bikin konten seperti itu, apakah itu akan rame? Apakah itu akan cepat? Belum tentu, tergantung. Kalau peminatnya nggak ada, cuman segelintir orang aja, ya siapa yang mau nonton video kalian? Seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu dulu, kalau teman-teman pengen cepet, kalau teman-teman pengen lancar, ya pilih topik-topik yang memang rame peminatnya. Cuman rame peminatnya artinya adalah pesaingnya juga bakal rame. Sehingga apa yang harus kalian tekankan? Yang pertama, kalau nggak bikin video atau thumbnail yang lebih bagus, kalian harus lebih rajin dari mereka. Ya, karena semua platform itu suka dengan konten-konten kreator yang rajin. Mereka upload sehari, ya kalian upload 2 hari. Mereka upload 2 hari, kalian upload 3 hari. Upload 3 kali gitu ya, bukan hari ya, kali. Jadi sekali lagi, bukan berarti kalau sehari 10 kali, enggak ya. Ya sewajarnya aja, mau 3, mau 5, yang penting teman-teman bisa konsisten ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa bikin sehari 3, sehari 5 dan kalian gak ada waktu buat riset, ya saya sarankan mending sehari 1 atau 2 aja. Waktu sisanya dipakai buat ngeriset untuk jenis-jenis target audiens kalian, channel-channel kompetitor dan lain sebagainya. Karena di sini tuh ya percaya atau enggak, ya orang milih-milih ya. Dan kadang orang itu juga habis nonton video A, meskipun topik pembahasannya sama, mereka itu kadang menonton video B, C, D yang memang sama-sama juga. Jadi kalau dibilang, oh orang sudah milih video A, dia nggak akan milih video kita nih yang temanya sama. Nggak juga, bisa jadi tetap masih nonton ya. Apalagi konten-konten tutorial gitu, pasti masih ditonton sih. Karena orang pengen cari tahu second opinion seperti itu. Dan satu hal lagi juga, teman-teman juga harus menahan egonya.
Kalau mau cepet monet ya harus ditahan ego dan idealisme kalian. Oke, tipe-tipe orang yang susah banget untuk cepet berhasil di YouTube adalah mungkin orang-orang yang terlalu idealis. Oh, video itu harus bagus, video itu harus sinematik, video itu harus pakai kamera yang bagus. Nah, kalau tidak diimbangin dengan fasilitas, terus diimbangin dengan semangat, diimbangin dengan skill, orang-orang idealis ini akan sangat-sangat susah sekali untuk bisa sukses di YouTube. Ya, tapi kalau misalnya kalian lebih mau mengorbankan kualitas dan pengen bisa bikin konsisten dulu, ya silahkan ya. Karena konsisten dan disiplin itu adalah paling susah dan paling ribet dan rumit banget. Ya nggak ada salahnya sih, Bang, saya mau latihan dulu untuk konsisten deh. Setelah konsisten beres, saya baru latihan untuk memperbaiki konten saya biar lebih bagus. Ya nggak apa-apa, silakan. Setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri untuk suksesnya. Setiap orang mempunyai jalannya atau alurnya masing-masing menuju kesuksesannya. Ya, tetap semangat aja sih. Kalau kalian sudah merasa semuanya udah kalian lakukan, udah ngikutin, udah ATM-in channel-channel besar yang views-nya banyak, video kalian juga kalian sudah merasa sudah bagus banget, hook-nya udah mantep, judulnya sudah mantep, thumbnail juga udah profesional kelihatannya gitu ya, tapi masih belum dapet performa, video kalian belum naik juga, ya mungkin ada satu yang kurang, yaitu doa ya. Jadi setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing, mempunyai keberuntungannya masing-masing. Tapi percaya atau tidak, keberuntungan itu juga harus diimbangi dengan wawasan dan ilmu yang kita punya. Jadi biar klop gitu loh ya. Jadi apa yang membedakan kalian dengan orang lain, nah itu harus dipahami. Kencengin aja sholatnya, kencengin aja ibadah sunnahnya. Kalau perlu sedekah subuh. Intinya segala sesuatu yang mempermudah dan memperlancar rezeki kalian, kalian lakukan aja ya. Harus imbang, kerja keras sama ibadah harus benar-benar diimbangi ya. Kalau misalnya kalian merasa sudah kerja keras mentok tapi susah juga, ya ibadahnya harus dikencengin. Itu sih itu mungkin nggak, bagi sebagian orang nggak penting, tapi buat saya penting banget. Karena ya kalau kita mau kerja jungkir balik sekalipun, kalau keran rezeki kita belum dibuka sama Allah, ya kalian mau bilang apa? Karena inti dari YouTube ini adalah kembali lagi loh. Orang mau nonton video kalian, orang mau nontonin kalian, orang mau mendengerin kalian, itu yang menggerakkan hati mereka siapa sih? Ya cuman Allah ya. Jadi ya mereka bisa lebih suka dengan kalian, nggak suka dengan konten lain yang mungkin mirip dengan kalian atau pembawaan konten kreator lain dan lebih memilih kalian. Itu siapa yang mengatur semua itu? Itu bukan sepenuhnya di bawah kontrol kalian atau di bawah kontrol siapapun. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Intinya adalah berjuang aja, belajar aja terus, jangan mengejar semuanya instan-instan, percuma cepet, tapi nanti kalau kalian tidak bisa beradaptasi, kalau kalian memaksakan diri, ujung-ujungnya ya nggak gajian-gajian. Cepet monet tapi nggak gajian, ya buat apa? Sealami mungkin, fokusnya adalah apa kepuasan penonton, apa yang penonton suka, itu yang paling nomor satu untuk kebertahanan stabilitas dari channel kalian yang kalian bangun nanti. Percuma cepet, kalau ujung-ujungnya nyungsep, ya buat apa? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.